Tahukah kamu, salah satu peristiwa penting bagi umat Islam ialah Isra Mi'raj. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali hikmah yang kita ambil, seperti bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kewajiban umat untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan pada umat muslim di seluruh dunia. Untuk lebih memahaminya, mari kita berlebih lanjut mengenai materi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan dua peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu malam bersama dengan malaikat Jibril. Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Allah telah menunjukkan kebesarannya dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad selalu mendapatkan ancaman kaum kafir Quraisy ketika berdakwah. Tidak hanya di kota Mekah saja, kaum kafir Quraisy juga menghasut pemimpin dan penduduk kota Thaif ketika Rasul berdakwah di kota tersebut, sehingga terjadi penolakan atas dakwah Rasul dan membuat kota Thaif mengusir beliau dengan melempari batu. Ujian yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW semakin berat ketika dua orang yang sangat ia cintai wafat, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Hal ini membuat umat muslim semakin sedih, ditambah lagi kaum Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah SAW. Atas kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW menjalankan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit 7 atau Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril menjemput Rasulullah SAW untuk melakukan Isra Mi'raj. Ketika itu Allah menurunkan buraq untuk membawa Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj. Buraq adalah hewan berkecepatan tinggi yang didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit untuk membawa Rasulullah SAW saat Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Pertama di kota Madinah yang merupakan tempat Rasulullah hijrah. Yang kedua yaitu Bukit Sina. Bukit Sina yaitu merupakan tempat bertemunya Nabi Musa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu Baitul Lahm. Baitul Lahm yang merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu Masjidil Aqsa.
Di Masjidil Aqsa, Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat bersama ruh para nabi yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi di setiap tingkat langit. Langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di langit ketujuh ini Nabi Muhammad SAW diperlihatkan surga, dan disitulah Nabi Muhammad tidak berhenti-berhenti untuk mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seusai mengelilingi surga, saatnya Rasulullah untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, malaikat Jibril menampakkan wujudnya sebagai malaikat, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Kemudian Rasulullah langsung menuju ke Sidratul Muntaha tanpa ditemani lagi oleh malaikat Jibril, dan langsung menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah, Rasul mendapatkan perintah melaksanakan sholat. Sholat merupakan sebuah sarana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul bersama dengan malaikat Jibril turun ke kota Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan, Rasul dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, berapa kali engkau diperintahkan Allah menunaikan sholat?" 50 waktu, ya Nabi Musa, ucap Rasulullah. Karena sholat 50 waktu dalam satu hari itu sangat berat untuk umat Nabi Muhammad, kemudian Rasul kembali menemui Allah untuk meminta keringanan dalam menunaikan ibadah sholat. Setelah berdialog panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah rangkaian perjalanan Isra Mi'raj selesai, Rasul kembali ke Mekah bersama Buraq dan tiba di sana sebelum pagi hari. Rasul langsung menyebarkan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat kepada penduduk Mekah, walaupun harus melewati banyak sekali cobaan dan ujian. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, yang pertama, Isra Mi'raj merupakan peristiwa penghormatan dan penghibur Nabi Muhammad SAW setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, diantaranya yaitu wafatnya Abu Thalib, yang kedua wafatnya Siti Khadijah, yang ketiga penyerangan oleh penduduk Taif. Rasulullah SAW berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Hikmah yang kedua yaitu pentingnya menunaikan ibadah sholat 5 waktu ketika telah memasuki waktunya. Karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Baik, demikianlah anak-anak akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang sangat menakjubkan sebagai bentuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.